Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sopa Sopwatun dengan NPM 212151002 dari kelas 2021A Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil, Doktorandes Magister Pendidikan. Pada video kali ini, saya akan memaparkan artikel mengenai pemecahan masalah matematis dan gaya berpikir. Pengertian pemecahan masalah matematis menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Montagu pada tahun 2007, menyatakan bahwa pemecahan masalah matematis adalah suatu aktivitas kognitif yang kompleks yang disertai sejumlah proses dan strategi. Berdasarkan pendapat Montagu pada tahun 2007 tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pemecahan masalah matematis merupakan suatu aktivitas kognitif yang kompleks sebagai proses untuk mengatasi suatu masalah yang ditemui, dan untuk menyelesaikannya diperlukan sejumlah proses dan strategi. Melatih siswa dengan pemecahan masalah dalam pembelajaran matematika bukan hanya sekedar mengharapkan siswa dapat menyelesaikan soal atau masalah yang diberikan, namun diharapkan kebiasaan dalam melakukan proses pemecahan masalah membuatnya mampu menjalani hidup yang penuh kompleksitas permasalahan. Siswa dikatakan mampu memecahkan masalah matematika jika mereka dapat memahami, memilih strategi yang tepat, kemudian menerapkannya dalam penyelesaian masalah. Kemudian yang kedua, menurut Kesumawati, Mawadah pada tahun 2015, menyatakan bahwa kemampuan pemecahan masalah matematis adalah kemampuan mengidentifikasi unsur-unsur yang diketahui, ditanya, dan kecukupan unsur yang diperlukan, mampu membuat atau menyusun model matematika, dapat memilih dan mengembangkan strategi pemecahan, mampu menjelaskan dan memeriksa kebenaran jawaban yang diperoleh. Berdasarkan pendapat Kesumawati Mawadah pada tahun 2015, maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan pemecahan masalah matematis adalah suatu kemampuan siswa dalam mengidentifikasi ataupun mengenali, menandai, dan mencatat unsur-unsur yang diketahui, ditanyakan, dan kecukupan unsur yang diperlukan. Kemampuan pemecahan masalah matematis juga berarti siswa mampu membuat atau menyusun model matematika. Selain itu, kemampuan pemecahan masalah matematis berarti siswa dapat memilih dan mengembangkan strategi dari pemecahan masalah tersebut. Di samping itu, pada kemampuan pemecahan masalah matematis, siswa juga mampu menjelaskan serta mampu untuk memeriksa kembali langkah-langkah yang dilakukan dan kebenaran jawaban dari hasil yang diperoleh tersebut. Kemudian yang ketiga, menurut Sujadi pada tahun 1994, menyatakan bahwa kemampuan pemecahan masalah matematis adalah suatu keterampilan pada diri peserta didik agar mampu menggunakan kegiatan matematik untuk memecahkan masalah dalam matematika, masalah dalam ilmu lain, dan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan pendapat Sujadi pada tahun 1994 tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan pemecahan masalah matematis adalah suatu keterampilan yang ada pada peserta didik, di mana keterampilan tersebut bertujuan supaya peserta didik mampu menggunakan kegiatan matematik untuk memecahkan masalah dalam matematika, masalah dalam ilmu lain, dan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Pemecahan masalah merupakan kemampuan dasar dalam belajar matematika. Kemampuan pemecahan masalah matematis merupakan salah satu kemampuan yang harus dimiliki siswa, karena pemecahan masalah memberikan manfaat yang besar kepada siswa dalam melihat relevansi antara matematika dengan mata pelajaran yang lain, serta dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan pengertian dari beberapa para ahli di atas, melalui analisis sintesis, maka dapat disimpulkan bahwa pemecahan masalah matematis merupakan suatu aktivitas kognitif yang kompleks sebagai proses untuk mengatasi suatu masalah yang ditemui
dan untuk menyelesaikannya diperlukan sejumlah proses dan strategi. Kemampuan pemecahan masalah matematis adalah kemampuan mengidentifikasi unsur-unsur yang diketahui, ditanya, dan kecukupan unsur yang diperlukan. Mampu membuat atau menyusun model matematika, dapat memilih dan mengembangkan strategi pemecahan, mampu menjelaskan dan memeriksa kebenaran jawaban yang diperoleh. Selain itu, kemampuan pemecahan masalah matematis adalah suatu keterampilan pada diri peserta didik agar mampu menggunakan kegiatan matematik untuk memecahkan masalah dalam matematika, masalah dalam ilmu lain, dan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, penjelasan dari kesimpulan di atas, kemampuan pemecahan masalah matematis merupakan suatu kemampuan di mana siswa berupaya mencari jalan keluar yang dilakukan dalam mencapai tujuan, juga memerlukan kesiapan, kreativitas, pengetahuan dan kemampuan, serta aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan pemecahan masalah matematis merupakan salah satu kemampuan yang harus dimiliki siswa, karena pemecahan masalah memberikan manfaat yang besar kepada siswa dalam melihat relevansi antara matematika dengan mata pelajaran yang lain, serta dalam kehidupan nyata. Siswa dikatakan mampu memecahkan masalah matematika jika mereka dapat memahami, memilih strategi yang tepat, kemudian menerapkannya dalam penyelesaian masalah. Selanjutnya, terdapat karakteristik pemecahan masalah matematika. Yang pertama, strategi yang tepat diperlukan dalam memecahkan masalah. Yang kedua, tingkat keterampilan dalam pemecahan masalah yang benar-benar mempengaruhi akurasi dan kesesuaian hasil yang diperoleh dalam melakukan pemecahan masalah. Yang ketiga, pemecahan masalah tidak didasarkan pada memori yang dimiliki. Yang keempat, setiap masalah memiliki strategi yang unik. Yang kelima, berbagai pendekatan harus dipelajari dan dipahami untuk menghasilkan pemecahan masalah yang tepat dan sesuai harapan. Yang keenam, pengetahuan dan keterampilan dalam menerapkan konsep matematika dan prinsip-prinsip yang telah dipelajari benar-benar membantu untuk memecahkan masalah. Selanjutnya, terdapat jenis-jenis masalah matematika. Yang pertama, masalah rutin. Masalah rutin adalah masalah yang disusun berkaitan secara langsung dengan konsep-konsep yang diberikan pada suatu topik. Kemudian yang kedua, masalah tidak rutin. Masalah tidak rutin adalah masalah yang disusun dengan maksud untuk memperluas wawasan sebagai aplikasi suatu konsep dalam memecahkan masalah nyata yang dihadapi, baik masalah yang berhubungan secara langsung dengan konsep tertentu maupun dengan disiplin ilmu yang lain. Sedangkan Polya mengelompokkan masalah dalam matematika menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah masalah terkait dengan menemukan sesuatu yang teoritis atau praktis, yang abstrak atau konkret. Kemudian yang kedua adalah masalah terkait dengan membuktikan atau menunjukkan bahwa suatu pernyataan itu benar atau salah, atau tidak kedua-duanya. Selanjutnya, terdapat langkah-langkah pemecahan masalah menurut para ahli. Yang pertama, menurut Sodik pada tahun 2004 menyebutkan 4 langkah pemecahan masalah matematika, yaitu 1. Memahami masalahnya, 2. Merencanakan cara penyelesaian, 3. Melaksanakan rencana, 4. Menafsirkan hasilnya. Sedangkan menurut Krulik dan Rudnick pada tahun 1988 ada 5 langkah dalam pemecahan masalah, yaitu 1. Membaca, 2. Mengeksplorasi, 3. Memilih suatu strategi, 4. Penyelesaian, 5. Meninjau kembali dan mendiskusikan. Sedangkan menurut Polya pada tahun 1973 ada 4 langkah dalam pemecahan masalah, yaitu 1. Memahami masalah, 2. Merencanakan pemecahan, 3. Melakukan rencana pemecahan, 4. Memeriksa kembali pemecahan. Berikut ini diuraikan indikator kemampuan pemecahan masalah berdasarkan tahap pemecahan masalah oleh Polya. Yang pertama, memahami masalah. Indikatornya, peserta didik dapat menyebutkan informasi-informasi yang diberikan dari pertanyaan yang diajukan.
Yang kedua, merencanakan pemecahan. Indikatornya, peserta didik memiliki rencana pemecahan masalah yang ia gunakan serta alasan penggunaannya. Yang ketiga, melakukan rencana pemecahan. Indikatornya, peserta didik dapat memecahkan masalah yang ia gunakan dengan hasil yang benar. Yang keempat, memeriksa kembali pemecahan. Indikatornya, peserta didik memeriksa kembali langkah pemecahan masalah yang ia gunakan. Selanjutnya, contoh aplikasi pemecahan masalah polya dalam pembelajaran matematika yaitu seorang guru mengajukan masalah dengan meminta peserta didik untuk menemukan panjang diagonal balok dengan panjang, lebar, tinggi telah diketahui. Yang pertama adalah memahami masalah. Yang diketahui dari soal tersebut adalah panjang, lebar, dan tinggi dari balok. Karena panjang, lebar, dan tinggi tidak berupa angka, maka dimisalkan dengan A, B, dan C. Yang ditanyakan adalah panjang diagonal dari balok, maka panjang diagonal dimisalkan dengan X. Kemudian yang kedua adalah merencanakan pemecahan. Untuk menyelesaikan masalah ini, bisa dilakukan dengan menggambar balok tersebut. Supaya bisa mencari panjang diagonal, maka bisa dilakukan dengan cara menggambar segitiga. Dan untuk memudahkan pencarian panjang sisi miring, maka dengan mengarsir segitiga tersebut. Cara mencari hipotenusa atau sisi miring, yaitu memakai rumus Pitagoras. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan rencana pemecahan. Karena ada salah satu sisi miring yang belum dimisalkan dengan huruf, maka sisi miring tersebut bisa dimisalkan dengan Y, sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut. X kuadrat sama dengan Y kuadrat ditambah C kuadrat. Dan Y kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Dengan mengeliminasi Y, maka diperoleh X kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Sehingga X sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Kemudian yang keempat yaitu memeriksa kembali pemecahan. Solusi yang diperoleh peserta didik adalah X sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Jadi panjang diagonal dari balok tersebut yaitu akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Selanjutnya, manfaat kemampuan pemecahan masalah matematis. Manfaat pemecahan masalah pembelajaran matematika memiliki 3 aspek penting, yaitu kemahiran atau kemampuan menghitung, pemahaman konsep, dan pemecahan masalah. Hal ini memerlukan pendekatan yang berlainan. Pemecahan masalah memberi manfaat yang sangat besar kepada siswa dalam melihat relevansi antara matematika dengan pelajaran lain serta kehidupan nyata. Ada beberapa manfaat yang akan diperoleh siswa melalui pemecahan masalah, yaitu 1. Siswa akan belajar bahwa ada banyak cara untuk menyelesaikan masalah suatu soal dan ada lebih dari satu solusi yang mungkin dari suatu soal. Kemudian yang kedua, siswa terlatih untuk melakukan eksplorasi, berpikir komprehensif, dan bernalar secara logis. Kemudian yang ketiga, mengembangkan kemampuan komunikasi dan membentuk nilai-nilai sosial melalui kerja kelompok. Kemudian yang keempat, membantu murid-murid yang pencapaiannya rendah agar memahami konsep dan mahir dalam pembelajaran matematika. Kemudian yang kelima, membimbing mereka untuk memahami matematika dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya, pengertian gaya berpikir menurut para ahli. Yang pertama, menurut Deporter dan Hernacki, gaya berpikir adalah cara mengingat dan memperhatikan detail dengan mudah dan mengingat fakta-fakta, informasi spesifik, rumus-rumus, dan berbagai peraturan dengan mudah. Berdasarkan pendapat Deporter dan Hernacki tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa gaya berpikir adalah suatu cara yang dilakukan oleh setiap individu dalam mengingat dan memperhatikan detail secara terperinci dengan mudah. Selain itu, gaya berpikir juga diartikan sebagai suatu cara yang dilakukan oleh setiap individu untuk mengingat fakta-fakta, informasi yang spesifik, rumus-rumus, serta berbagai peraturan dengan mudah.
Setiap individu memiliki kemampuan berpikir, namun masing-masing individu memiliki cara sendiri untuk memahami hal tersebut, salah satunya dalam menyelesaikan sebuah masalah. Jadi, gaya berpikir adalah cara pandang terhadap suatu masalah yang dihadapi setiap individu, dan dari setiap individu tersebut memiliki gaya berpikir yang tidaklah sama antar satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua, menurut Robert J. Sternberg, gaya berpikir adalah cara yang dipilih oleh seseorang untuk menggunakan kemampuannya. Berdasarkan pendapat Robert J. Sternberg tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa gaya berpikir adalah suatu cara yang dipilih oleh seseorang untuk menggunakan kemampuannya. Setiap orang memiliki kemampuannya masing-masing, salah satunya adalah kemampuan dalam berpikir. Berpikir adalah menetapkan hubungan antar bagian pengetahuan yang diperoleh manusia. Berpikir adalah meletakkan hubungan antara bagian-bagian pengetahuan kita. Bagian-bagian pengetahuan kita yaitu segala sesuatu yang telah kita miliki, yang berupa pengertian-pengertian dalam batas tertentu, juga tanggapan-tanggapan. Maka berpikir dapat diartikan sebagai suatu proses yang dikerjakan oleh otak untuk mencari jawaban, ide, ataupun suatu persoalan. Dengan demikian, gaya berpikir merupakan bagaimana cara yang digunakan seseorang untuk mengolah kemampuannya. Kemudian yang ketiga yaitu menurut Anthony Gregorch, gaya berpikir adalah suatu proses berpikir yang memadukan antara bagaimana pikiran menerima informasi dan mengatur informasi tersebut dalam otak. Berdasarkan pendapat Anthony Gregorch tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa gaya berpikir adalah suatu proses yang memadukan bagaimana pikiran menerima informasi dan juga mengatur informasi tersebut dalam otak. Setiap individu mempunyai gaya berpikir yang tidak sama. Gaya berpikir seseorang akan sangat bermanfaat dalam proses menerima informasi, di mana informasi yang baru masuk akan diproses dan terhubung dengan informasi yang sudah ada dalam otak. Kemudian, dengan gaya berpikirnya, informasi tersebut diolah menjadi pemahaman dan pengetahuan yang baru. Menurutnya, dalam berpikir, seseorang dipengaruhi oleh dua konsep, yaitu konsepsi tentang objek atau wujud yang dibedakan menjadi persepsi konkret dan abstrak, dan kemampuan pengaturan secara sekuensial atau linear dan acak. Jika kedua konsep itu dikombinasikan, maka dapat dibagi menjadi 4 kelompok gaya berpikir, yaitu sekuensial konkret, sekuensial abstrak, acak konkret, dan acak abstrak. Berdasarkan pengertian dari beberapa pendapat para ahli di atas, melalui analisis sintesis, maka dapat disimpulkan bahwa gaya berpikir adalah cara mengingat dan memperhatikan detail dengan mudah dan mengingat fakta-fakta, informasi spesifik, rumus-rumus, dan berbagai peraturan dengan mudah. Gaya berpikir adalah suatu cara yang dipilih oleh seseorang untuk menggunakan kemampuannya. Dengan demikian, gaya berpikir merupakan bagaimana cara yang digunakan seseorang untuk mengolah kemampuannya. Gaya berpikir adalah suatu proses berpikir yang memadukan antara bagaimana pikiran menerima informasi dan mengatur informasi tersebut dalam otak. Jadi, gaya berpikir adalah cara pandang terhadap suatu masalah yang dihadapi setiap individu, dan dari setiap individu tersebut memiliki gaya berpikir yang tidaklah sama antar satu dengan yang lainnya. Penjelasan dari kesimpulan di atas, gaya berpikir adalah suatu cara yang dilakukan oleh setiap individu dalam mengingat dan memperhatikan detail secara terperinci dengan mudah. Selain itu, gaya berpikir juga diartikan sebagai suatu cara yang dilakukan oleh setiap individu untuk mengingat fakta-fakta, informasi yang spesifik, rumus-rumus, serta berbagai peraturan dengan mudah. Gaya berpikir adalah suatu cara yang dipilih oleh seseorang untuk menggunakan kemampuannya. Setiap orang memiliki kemampuannya masing-masing. Salah satunya adalah kemampuan dalam berpikir. Setiap individu mempunyai gaya berpikir yang tidak sama. Gaya berpikir seseorang akan sangat bermanfaat dalam proses menerima informasi, di mana informasi yang baru masuk akan diproses dan terhubung dengan informasi yang sudah ada dalam otak. Kemudian,
Dengan gaya berpikirnya, informasi tersebut diolah menjadi pemahaman dan pengetahuan yang baru. Selanjutnya, indikator gaya berpikir. Indikator dari gaya berpikir menurut Robert J. Sternberg ada 3, yaitu 1. Gaya legislatif, meliputi mengikuti gaya sendiri, peraturan sendiri, dan suka menciptakan, memformula, serta merancang suatu perkara. Kemudian yang kedua adalah gaya eksekutif, meliputi suka melakukan sesuatu mengikuti panduan tentang apa yang sepatutnya dilakukan, suka melakukan peraturan yang ditetapkan, dan cenderung kepada masalah yang telah terstruktur. Kemudian yang ketiga adalah gaya yudisial, meliputi suka melakukan aktivitas seperti menulis kritikan, memberi pandangan, menilai orang dan cara kerja mereka, dan juga menilai sesuatu program yang dilaksanakan. Selanjutnya, jenis-jenis gaya berpikir. Gaya berpikir menurut Anthony Gregor dalam Deporter pada tahun 2005 terdiri dari 4 tipe, yaitu sekuensial konkret, sekuensial abstrak, acak konkret, dan acak abstrak. Yang pertama adalah gaya berpikir sekuensial konkret. Pemikiran sekuensial konkret berpegang pada kenyataan dan proses informasi dengan cara yang teratur, linear, dan sekuensial. Bagi para pemikir sekuensial konkret, realitas terdiri dari apa yang dapat mereka ketahui melalui indera fisik mereka, yaitu indera penglihatan, peraba, pendengaran, perasa, dan penciuman. Karakteristik dari peserta didik sekuensial konkret adalah pandai dalam penalaran logis, aturan-aturan, dan fakta. Catatan atau makalah adalah cara baik bagi orang sekuensial konkret untuk belajar. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemikir sekuensial konkret merupakan pemikir yang bekerja dalam ruang lingkup keteraturan, melakukan segala sesuatu bertahap, serta memeriksa segala sesuatu pekerjaannya secara berurutan. Kemudian yang kedua yaitu gaya berpikir sekuensial abstrak. Gaya berpikir sekuensial abstrak, Gregor menjelaskan karakteristik dari peserta didik sekuensial abstrak yaitu suka membaca. Mereka suka sekali dengan dunia teori dan pikiran abstrak. Pemikir sekuensial abstrak memiliki ingatan yang baik untuk bacaan dalam jumlah besar. Pemikir sekuensial abstrak suka berpikir konseptual dan menganalisis informasi. Pemikir sekuensial abstrak sangat menghargai orang-orang dan peristiwa-peristiwa yang teratur dan rapi, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemikir sekuensial abstrak lebih senang bekerja sendiri dan menyukai bacaan yang bersifat konseptual dan sangat kreatif untuk memecahkan masalah. Proses berpikir mereka logis, rasional, dan intelektual. Mereka lebih suka belajar sendiri daripada berkelompok. Kemudian yang ketiga yaitu gaya berpikir acak konkret. Gaya berpikir acak konkret mencirikan peserta didik yang menangkap ide dengan cepat, dapat melihat sesuatu secara utuh, tetapi kehilangan beberapa bagian yang penting. Pemikiran acak konkret suka bereksperimen. Seperti tipe sekuensial konkret, mereka mendasarkan diri pada realitas, tetapi lebih cenderung pada pendekatan coba-coba. Dengan demikian, pemikir acak konkret mempunyai dorongan yang kuat untuk menemukan alternatif dalam mengerjakan sesuatu dengan cara mereka masing-masing. Karakteristik dari gaya berpikir acak konkret yaitu mempunyai sikap eksperimental yang diiringi dengan perilaku yang kurang terstruktur. Mereka lebih berorientasi pada proses daripada hasil. Akibatnya, tugas-tugas seringkali tidak diselesaikan sesuai yang direncanakan karena kemungkinan-kemungkinan yang muncul dan mengundang eksplorasi selama proses. Jadi, pemikir acak konkret berpegang pada realitas dan mempunyai sikap ingin mencoba. Proses berpikir mereka berdasarkan pada kenyataan, tetapi dengan melakukan pendekatan coba salah. Mereka lebih suka bekerja secara bebas atau dalam kelompok-kelompok kecil. Kemudian yang keempat yaitu gaya berpikir acak abstrak. Gaya berpikir acak abstrak, Gregor menjelaskan jenis acak abstrak mencirikan peserta didik yang tertarik dengan praktik inovatif dan tidak biasa. Pemikir acak abstrak
lebih suka bekerja di lingkungan yang dapat membuat mereka senang. Mereka suka bekerja dalam kelompok. Sebelum mulai belajar, pemikir acak abstrak lebih suka menerima penjelasan atau perintah dalam proses belajar. Karakteristik dari gaya berpikir acak abstrak yaitu bermain dalam dunia perasaan dan emosi yang dapat lebih meningkatkan atau mempengaruhi belajar mereka. Pemikir acak abstrak menyerap berbagai gagasan, informasi, dan kesan, lalu mengaturnya kembali melalui refleksi. Mereka lebih suka belajar di lingkungan yang tidak terstruktur, seperti diskusi kelompok dan kegiatan, serta tidak dibatasi oleh aturan dan pedoman yang tidak perlu. Jadi, dunia emosi dan perasaan mampu meningkatkan dan mempengaruhi hasil belajar bagi pemikir acak abstrak. Pemikir acak abstrak mengingat dengan sangat baik jika informasi dipersonifikasikan. Perasaan juga lebih meningkatkan atau mempengaruhi belajarnya. Sekian pemaparan artikel yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.